sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi man yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudah. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yakun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para ibu hajjah, para ustazah, para sesepuh dan seluruh jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca dan apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang sholat, bagaimana kehusyuan kita dalam sholat. Pernah satu waktu Rasulullah SAW melihat ada orang sholat, dia mainin jenggotnya. Jenggotnya dimainin dulu. Ibu punya jenggot nggak? Ini orang laki-laki yang dimaksud. Dia sholat tapi sambil mainin jenggotnya. Kata Rasulullah, "Lau khasya'a qalbu hada la khasha'at jawarihu." Kata Rasulullah, kalau hati orang ini khusyuk, pasti anggota badannya juga khusyuk. Kalau hati orang ini khusyuk, pasti dia nggak mainan jenggot. Jadi bisa diukur, Bu. Bisa diukur bagaimana sholat itu yang hatinya khusyuk, insya Allah anggota badannya juga khusyuk. Enggak tengok-tengok, enggak ngelirik sana sini, dan juga enggak goyang-goyang. Insya Allah dengan seperti itu maka ukurannya hati kita khusyuk. Memang awalnya harus dipaksain, awalnya itu harus benar-benar dilatih supaya pandangan mata kita tunduk hanya ke tempat sujud. Kemudian gerakan kita jangan ada gerakan yang memang lebih dari 3 kali berturut-turut bisa membatalkan. Awalnya anggota badan dulu yang diatur. Ini untuk menata hati supaya hati kita ikut khusyuk.
Nah, pada berikut ini pembahasan kita ada di halaman 163 apa 2? 62 yang paling bawah, wa Ahmadu. Yang wa Ahmadu. La yandurullah. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu la yandurullahu ila abdin la yuqimu sulbahu min sujudihi wala ruku'ihi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwasannya Rasulullah bersabda, la yandurullahu ila abdin. Allah tidak melihat kepada seorang hamba, tidak akan melihat Allah terhadap seorang hamba la yuqimu sulbahu, yang tidak mendirikan tulang sulbinya, min sujudihi dari sujudnya, wa ruku'ihi dan dari rukuknya. Artinya ketika duduk di antara dua sujud atau ketika i'tidal benar-benar harus ada tumakninah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nggak mau, Allah nggak berkenan melihat orang yang sholat dia i'tidal dan duduk di antara dua sujudnya belum tegak udah sujud lagi, belum tegak dia udah turun sujud. Waktu i'tidal habis ruku namanya i'tidal. Habis ruku belum badannya tegak, belum tulangnya itu tegak, belum berdiri lurus, dia udah turun sujud. Buru-buru amat romannya. Begitu juga ketika duduk di antara dua sujud, habis sujud pertama duduk, belum apa-apa, tahu-tahu udah sujud lagi. Ini namanya la yuqimu sulbahu fi sujudihi wa ruku'ihi. Buru-buru sholatnya ekspres, bu, sholatnya ekspres, buru-buru. Ini yang seperti ini Allah tidak mau memandang. Artinya Allah tidak mau memandang, Allah tidak berkenan menerima sholat yang seperti ini. Naudzubillah. Contohnya nggak ada tumaninahnya. Contohnya dia baru selesai sujud, kemudian sujud yang pertama, baru selesai sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah begitu. Jadi belum selesai, belum tumaninah dalam duduk di antara dua sujud, udah turun lagi. Begitu juga dalam i'tidal. Habis ruku dia Subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah, Allah. Jadi belum tegak, nggak baca robbana. Oleh karenanya membaca doa-doa yang hukumnya sunnah, Rabbana lakal hamdu, Rabbighfirli warhamni atau Subhana rabbiyal a'la, ini sangat dianjurkan untuk menjaga tumakninah kita. Kalau baca doa-doa itu pasti tumakninah. Dan bacanya dalam keadaan berhenti, artinya bacanya dalam posisi i'tidal atau bersujud. Jangan bacanya sambil gerak, jangan. Maka dengan membaca doa-doa sunnah ini sholat kita terjaga. Allah tidak berkenan melihat, artinya Allah tidak menerima sholat orang yang seperti itu. Wat-Tabraniyu man shallaha li ghairi waqtiha. Dan Imam Tabrani meriwayatkan bahwasannya Nabi bersabda, siapa orang yang melakukan sholat li ghairi waqtiha, bukan pada waktunya, walam yusbik wudu'aha, tidak menyempurnakan wudunya, walam yutimma laha khusyu'aha wa ruku'aha wala sujudaha, dan orang itu tidak menyempurnakan bagi sholat khusyuknya, rukuknya, sujudnya tidak disempurnakan, kharajat, maka keluarlah sholat, wahya sauda muslimatun, sholat itu hitam kelam bentuknya, hitam kelam. Taqulu, berkata sholatnya berkata, doya'akallahu, semoga Allah menyia-nyiakan engkau, kama doya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata sholat. Hatta idza kanat, sehingga ketika ada sholat haitsu sya'allahu, sebagaimana yang Allah kehendaki, luffat kama yulaffu thawbul khalqu, maka sholat itu dilipat sebagaimana dilipat pakaian yang rusak.
thumma duriba, pakaian buruk, thumma duriba biha wajuhu, kemudian dilemparkan atau dipukulkan sholat tersebut kepada wajah orang yang sholat. Orang yang sholat tidak pada waktunya, wudunya asal-asalan. Ya wudu sih mukanya juga cuma hidungnya doang sama matanya, nggak sampai kena sini ya bu. Tangan juga cuma kepek sini doang nih, nggak sampai sikutnya. Wudunya nggak sempurna, kakinya juga kelewat semuanya. Kakinya selewat semuanya, nggak kena air, wudunya nggak disempurnakan. Maka dia sholat, nanti sholat itu justru akan dilemparkan ke mukanya. Atau dia sholat tapi tidak pada waktunya, sholat qadha bu, sholat qadha gara-gara kenapa? Gara-gara kesiangan, tidak pada waktunya, atau gara-gara telat tanpa uzur, tanpa ada suatu keringanan yang dibolehkan oleh syariat. Kenapa bisa keluar waktu? Gara-gara nonton sinetron misalnya, gara-gara main TikTok, keluar waktu tuh. Ya sholat sih sholat, cuma udah lewat waktunya asar, sholatnya maghrib. Nah kalau yang kayak begini, ini juga sama. Orang yang sholat di luar waktunya, dia mengeluarkan waktu sholat bukan karena udzur, maka sholatnya nanti akan berbentuk hitam kelam. Sholatnya gelap, berbentuk hitam kelam. Kemudian sholat ini ngomong sama orang yang sholat tadi, orang yang keluar waktunya sholatnya. Apa kata sholat? Allah akan sia-siakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata sholat. Biarin, Allah nanti akan berlaku buruk kepada engkau sebagaimana engkau memperlakukan aku secara buruk, kata sholat. Biar dibalas sama Allah, engkau sembarangan sama aku, kata sholat, maka Allah juga akan sembarangan sama engkau. Na'udzubillah. Nah setelah itu sholat ini kemudian dilipat dengan izin Allah. Sholat ini dilipat seperti pakaian yang rusak, pakaian daripada bolong-bolong bu. Ibu tahu kain perca? Bu, kain perca tahu? Iya udah bekas pakaian, udah topo-topo. Iya pakaian udah jadi topo, dilipetin, dilipat, dilemparin ke muka orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Orang yang sholat yang wudunya sembarangan, orang yang sholatnya keluar waktu, udah waktunya habis zuhurnya, dia baru sholat, padahal tidak ada uzur. Adapun dengan uzur maka diperbolehkan. Contoh yang dengan uzur, ibu dalam perjalanan sholat zuhur nggak bisa, maka niat, jangan lupa di waktu zuhur niat dalam hati, sholat zuhurku aku takhir nanti saat asar. Harus ada kayak begini ya bu. Kalau nggak ada ucapan atau nggak ada maksud dalam hati, nggak ada kerentek, sholat zuhurku aku lakukan di waktu asar, maka ibu terbilang lalai. Jadi dianggap lalai, lupa waktu sholat. Zuhur ke asar ada 3 jam kira-kira, 3 jam mainan TikTok aja, lupa sama sholat, maka dosa hukumnya. Jadi harus ada niat. Yang keluar waktu, kemudian juga yang melaksanakan sholat dengan wudhu yang sembarangan, asal-asalan, ini sholatnya akan mencerca dia, sholatnya akan minta kepada Allah agar dia disia-siakan sebagaimana dia menyia-nyiakan sholat. Setelah itu dilempar ke muka orang yang sholat tadi, tidak Allah terima artinya. Nah perbandingannya hadirin ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, man shollat sholawat wa asbagha wudu'ahu wa atamma ruku'ahu wa ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha kharajat wa hiya bayda musfiratan taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Sebaliknya orang yang wudunya sempurna, kemudian menghadap pada Allah, sholat, sujudnya disempurnakan, rukuknya disempurnakan, kekhusyuannya semuanya juga benar-benar dijaga, maka sholat ini nanti akan terang bentuknya. Sholatnya terang, kemudian sholat bilang kepada kita orang yang sholatnya cakep, amin. Apa bilangnya? Kata sholat begini, semoga Allah menjagamu
Allah memeliharamu sebagaimana engkau memelihara aku, kata sholat. Jadi sholat bisa ngomong, Bu, bisa mohon pada Allah dan juga bisa memuji orang yang melakukan. Atau sebaliknya tadi, bisa mencaci orang yang melakukan, yang nyembarangin sholatnya. Ini untuk motivasi, untuk nasihat-nasihat kita supaya sholat kita benar-benar dijaga. Kalau kita jaga sholat kita pelihara khusyuknya, pelihara rukuknya, sujudnya, semua kita pelihara tumaninahnya, kita jaga dan kita pelihara, maka Allah akan menjaga kita sebagaimana kita menjaga sholat. Wa Muslimun, dan dari Imam Muslim bahwasannya Nabi berkata, ya fulanu ala tuhsinu sholataka, fulan, tidakkah engkau memperbagus sholatmu? Ala yandurul musalli idza shalla, tidakkah engkau melihat bahwasannya seorang yang sholat, ketika dia sholat, kaifa yusalli, bagaimana dia sholat? Fa innama yusalli li nafsihi, maka sesungguhnya dia sholat karena untuk dirinya dia sendiri. Ini sholat yang kita lakukan bukan buat Allah, Bu. Buat kita Allah nggak butuh. Andai orang sedunia dari zaman penciptaan awal, dari pertama kali diciptakan Nabi Adam dan misalnya sampai zaman akhir, orang sedunia semuanya kagak ada sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Allah tetap jadi Tuhan, Allah tetap berkuasa dan gak akan berkurang kekuasaannya. Jadi sholat bukan supaya Allah makin jaya, bukan untuk Allah. Sholat ya untuk kita. Innama yusolli li nafsi, kata Rasulullah. Sholatnya seseorang yaitu untuk dia sendiri. Kalau buruk ya buruk, balik kepada diri dia sendiri. Kalau baik ya baiknya balik kepada diri dia sendiri, bukan buat Allah. Karenanya Rasulullah di sini mengatakan pada seorang yang sholat waktu itu, perbaiki sholatmu. Ketahuilah bahwasannya sholat yang dilakukan oleh seorang, apapun caranya, bagaimanapun bentuknya, itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini hadis ini secara lengkapnya ketika Rasulullah menyampaikan ini ada terusannya. Inni wallahi la ubsiru min warai kama ubsiru min baini yadai, kata Rasulullah. Ada orang sholat, Rasulullah kemudian bilang, perbaiki sholatmu. Ketahuilah setiap orang yang sholat, bagaimana bentuk sholatnya, maka akan kembali kepada diri dia. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah sesungguhnya aku bisa melihat baik di depan maupun di belakangku. Ini lanjutan hadis di sini. Di kitab nggak ada, tapi lanjutannya memang demi Allah, Rasulullah bersumpah, demi Allah sesungguhnya aku melihat dari depan maupun dari belakang. Ini maksudnya Rasulullah bisa melihat secara zahirnya hadis, secara lafziyah hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah bisa melihat, saya madep ibu nih sekarang ngebelakangin Umi Yana sama Umi Tani, tapi saya bisa melihat Umi Yana lagi pakai jilbab, Umi Tani juga pakai jilbab, bener nggak? Cuma warnanya sih nggak tahu, saya lupa tadi kalau saya hafal. Tapi Rasulullah bisa melihat, madep ke sana tapi yang belakang kelihatan sama Rasulullah. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Pengertian hadis ini, wallahi inni la ubsiru min baini yadayya kama ubsiru min warai. Demi Allah sungguh aku bisa melihat dari depan maupun dari belakang. Rasulullah bisa melihat. Sumpah Rasulullah sampai begitu. Artinya ini benar bahwa Rasulullah mukjizatnya bisa melihat dari depan dan bisa melihat dari belakang, dan penglihatannya sama-sama jelas. Bukan nerawang, bukan tahu nerawang. Bu, tahu nerawang? Nerawang. Iya, dia nerawang. Oh, ini barangnya ada di sono Bang, diambil sama ibu-ibu. Namanya nerawang tuh. Lagi di Bekasi nih. Kayaknya anak abang dibawa dah mah. Itu namanya nerawang. Kalau Rasulullah enggak, melihat benar-benar penglihatannya jelas dari depan maupun dari belakang. Ini pertama arti hadis ini. Kemudian yang kedua, ulama juga mentakwilkan atau menjelaskan hadis ini bahwasannya Rasulullah melihat
umatnya sholat, baik yang ada di depannya maupun yang tidak ada di depan Rasulullah. Rasulullah tahu. Imaman lillahi ta'ala, Rasulullah jadi imam. Rasulullah tetap melihat jamaah yang belakang. Kelihatan itu jamaah yang belakang gimana bentuk sholatnya. Pengertian yang ketiga, ibu-ibu, ini menunjukkan bahwa Rasulullah meskipun sekarang sudah wafat bisa melihat sholat kita. Inni wallahi la ubsiru min baini yadayya kama ubsiru min warai. Sesungguhnya aku demi Allah bisa melihat di depanku dan di belakangku. Maksudnya di belakang, dari belakang maksudnya setelah Rasulullah wafat, Rasulullah masih melihat gimana sholatnya jamaah al-abrar, gimana sholatnya orang Jatayu, gimana sholatnya orang Lebak Wangi, melihat. Makanya jangan sembarangan Rasulullah dilihatin oleh Rasulullah. Rasulullah kalau sudah menyampaikan sumpah seperti ini berarti betul-betul dan sangat memperkuat bahwa hati-hati dengan sholat kita, karena sholat kita itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah Allah, ini diantara keistimewaan, diantara mukjizat Rasulullah. Oleh karenanya diantara ulama antara lain Syekh Al-Bakri dalam kitab I'anatul Talibin ini mengatakan, ketika kita sholat maka hadirkan Rasulullah. Hadirkan Rasulullah seolah-olah itu melihat diri kita. Dan memang sejatinya Rasulullah melihat siapapun yang sholat dari umatnya itu diperhatikan sholatnya Rasulullah. Terutama ketika kita sampai pada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Itu artinya keselamatan untuk engkau wahai sang nabi, dan rahmat Allah, barakah Allah juga untuk engkau. Itu kita ngucapin salam buat siapa, Bu? Buat Rasulullah. Dan Rasulullah di mana? Ada di situ. Rasulullah ada, hadir di situ ketika kita sholat. Kita menghadirkan Rasulullah ketika kita sholat mulai dari takbiratul ihram untuk mendatangkan kehusyuan kita supaya jangan sembarangan, seolah-olah kita sedang diawasi, terutama saat sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada juga ulama yang mengatakan selain menghadirkan seperti itu, hadirkan ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, hadirkan dalam hati bahwa kita sedang mengucapkan salam, Rasulullah ada dalam hati kita. Wahai Nabi, keselamatan untukmu, barokah dan juga rahmat Allah untukmu. Hadirkan Rasulullah dalam hati kita. Sampai Rasulullah kemudian seolah-olah jawab. Apa jawabannya Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita sholat, kita ucapkan salam. Ya Rasulullah, salam untuk engkau, keselamatan untukmu, rahmat Allah dan barokahnya Allah untukmu. Rasulullah jawab, keselamatan juga buat kita ya, buat kita, kata Rasulullah. Keselamatan juga buat kita semua dan juga buat hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai benar-benar berasa bahwa Rasulullah menjawab dengan jawaban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita latih, Bu. Saya tahu Ibu sholatnya kan sunnahnya qobliyah badiah, nggak pernah lewat ya. Nggak pernah lewat. Nah itu sambil riyadhah atau sambil latihan khusyuknya dijaga, sujudnya dijaga, sambil benar-benar merasakan bahwa Rasulullah melihat kita, memandang sholat kita. Dulu waktu zaman SD, kalau ada guru aja kan sholat takut banget ya. Ada guru aja, gurunya udah megang penggaris yang dari kayu. Itu guru. Nah sekarang langsung diawasin sama Allah, diawasin sama Rasulullah. Kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Ini caranya, dengan cara-cara ini, dengan tips ini, insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya sholat kita. Amin. Ini sholat yang memang harus
benar-benar dijaga. Semuanya, Bu. Rukuknya kita, sujudnya kita, berdirinya kita, i'tidalnya kita, itu semuanya dilihat oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kata beliau, la ubsiru min baini yadayya kama ubsiru min warai. Aku bisa melihat meskipun aku sudah meninggal, sudah wafat, aku bisa melihat salat kalian. Wa Dailami wa hasanahul hafidhu Ibnu Hajar. Bersabda Rasulullah, "Uzkur al-mauta." Ingatlah mati fi sholatika, dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi sholatihi. Maka sungguhnya seseorang ketika mengingat mati dalam salatnya, la hariyun ayyuhsina sholatahu. Maka siogianya, maka pasti sebaiknya dia memperbaiki salatnya. Wa sholli sholata rajulin. Dan salatlah engkau seperti salatnya orang, la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairaha, yang tidak menduga bahwasannya dia akan sholat lagi selain itu. Ini juga cara, tips dari Rasulullah supaya sholat kita khusyuk, supaya sholat kita terjaga dan terpelihara. Bagaimana caranya? Ingat mati. Ingat apa, Bu? Ingat mati waktu sholat. Waktu Allahu Akbar, itu kan kita udah ikrar, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mamati, matiku, wa mahyaya, hidupku, semua ibadah-ibadahku lillahi rabbil alamin. Udah pasrah. Lagi sholat kita ingat mati. Lagi sholat kita ingat mati, jangan ingat apa-apa, jangan ingat yang lain. Kalau kita ingat bahwa kita mati setelah salam nih, habis salam kita mati, udah nggak ada sholat lagi, maka kita pasti akan memperbaiki sholat kita. Itu tipsnya dari Rasulullah. Sholatlah kita seolah-olah kita tidak akan sholat lagi setelah sholat itu. Jadikan itu sholat terakhir kita. Bu, dengerin kagak sih? Sampai bengong ibu. Sholatlah kita seolah-olah itu adalah sholat terakhir kita. Kalau kita tahu bahwa anak kita atau suami kita ini akan pergi selama 10 tahun misalnya, akan 10 tahun pergi meninggalkan kita, itu kira-kira hari terakhir waktu ketemu, ibu pengen mempersembahkan yang terbaik atau yang terburuk? Yang terbaik. Begitu juga kita, sholatlah apapun itu, sholatnya sunnah maupun fardu, sholatlah seolah-olah itu jadi sholat terakhir kita, sehingga kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Jangan dihitung-hitung dan jangan lihat-lihat sholat yang lain lagi. Jangan terus punya anggapan, ntar sholat lagi aja, ntar biar dibenerin. Jangan anggap yang namanya umur, siapa tahu habis salam Allah cabut. Bahkan ada yang belum salam dicabut, sering ibu lihat ya, lagi sujud, kadang-kadang lagi diri jatuh, maka ketika masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ingat mati, langsung merasa bahwa ini kayaknya sholat terakhir saya ya, ini kayaknya ibadah terakhir saya akan buat ini yang paling baik untuk Allah, lillahi ta'ala. Insya Allah kita bisa, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi nih. Wa Abu Dawud an Abdullah bin Syahir qala ra'aitu Rasulullah, berkata Abdullah bin Syahir, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sadrihi azirun, dan di dadanya itu ada gejolak, ka aziril mirjali, seperti gejolaknya periuk, seperti gejolaknya dangdang, minal bukai, dari nangis. Rasulullah kalau sholat dadanya itu seperti ada gejolak, seperti ada rintihan, menangis, tapi bukan lisannya, karena sholat menangis itu kalau dibuat-buat malah justru makruh. Sholat dibuat-buat sama nangis, Lillahi ma fis sama, dibikin-bikin, makruh. Apalagi kalau di bacaan yang fardu Fatihah dibikin-bikin sampai nangis, terus makhrajnya rusak, batal malah Fatihahnya, harus ulang lagi. Tapi kalau udah terpaksa
dan udah nggak bisa lagi menahan tangis, ya berhenti dulu. Maksudnya bacanya berhenti dulu sampai tenang. Habis itu baru baca lagi. Nggak boleh sambil nangis. Nggak boleh, makruh hukumnya. Nah, Rasulullah ini diceritakan oleh sahabat kalau sholat itu dadanya itu seolah-olah merintih. Jadi bukan lisannya, baca mah biasa saja, tapi di dada Rasulullah itu semacam ada rintihan. Di dada Rasulullah itu semacam ada gejolak. Ini saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana dengan sholat kita? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Apakah kita sudah memelihara sholat-sholat kita? Insya Allah di bulan Sya'ban ini dan juga di bulan Ramadan nanti kita akan pelan-pelan memperbaiki sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.